khususnya pasar yang terbesar di Jakarta, yakni Tanah Abang. Memang ada fase di mana kelompok Hercules ini berusaha untuk menguasai lapak di Tanah Abang, tapi juga itu nggak lepas dari penolakan dari penguasa lama gitu ya. Kita tahu dulu sekali pernah ada konflik yang cukup serius ya, yang menyebabkan bentrok besar antara Jawara dari Betawi dengan kelompoknya Hercules ya, yang waktu itu dipimpin oleh Haji Ucu ya, Ucu Kambing ya istilah penyebutannya. Dan itu memberikan sinyal bahwa sekalipun Hercules memiliki keinginan untuk menguasai Tanah Abang, tapi itu bukan suatu hal yang mudah juga gitu. Oke. Berarti ada penolakan juga ya Rick di sini. Dan kalau kita telusuri juga sebenarnya Hercules ini sempat tersandung beberapa kasus juga pidana begitu, dan kalau nggak salah dalam catatan kita setidaknya ada 3 itu apa aja itu Rick? Ya. Yang pertama itu kaitannya dengan perusakan kantor Indopos ya, yang ketika itu anak buah Hercules meringsek mendatangi kantor Indopos yang ada di daerah Palmerah sana. Tahun 2003 deh ya. Awal-awal tahun 2000 ya, 2003 yang dia kemudian merusak beberapa fasilitas kantor dan juga menganiaya wartawan gitu. Dan karena itu juga kemudian dia dijatuhi hukuman. Jadi mereka pada waktu itu juga Rick ya tidak terima atas pemberitaan yang diterbitkan oleh Indopos yang mengulas soal bagaimana sepak terjang ormas dan juga anak buahnya di Tanah Abang. Jadi karena itulah kemudian Hercules dan timnya atau anak buahnya merangsek ke kantor Indopos. Yang kedua apa Rick? Ada juga kasus yang terjadi di tahun 2013 dan 2014 ya. Kaitannya dengan pengerusakan sebuah ruko di daerah Jakarta Barat dan kasus pemerasan ya, yang ditenggarai juga punya indikasi terkait dengan kasus pencucian uang. Jadi ada sebuah fase tertentu di mana yang bersangkutan itu memeras pemilik ruko itu, dan kasus yang dipakai oleh polisi untuk menjerat yang bersangkutan dipakai tak lama setelah yang bersangkutan keluar dari penjara. Gitu. Artinya setelah dia keluar langsung masuk lagi. Dibungkus lagi. Oke. Yang ketiga? Nah, yang ketiga itu soal sengketa lahan di Kalideres. Nah, yang Kalideres itu tahun 2019 itu ada terkait penyerobotan lahan. Itu yang kemudian berujung dengan itu terjadi ya di momen-momen sebelum Pilpres. Nah, itu yang kemudian membuat Hercules juga harus kembali masuk ke penjara begitu ya di kasus tersebut. Nah, menariknya ekses dari kasus itu sebetulnya baru-baru aja kita tulis lagi di beberapa bulan lalu gitu Kang. Jadi kita kira itu sudah selesai di putusan pengadilan. Kita dapat video datang lagi Hercules dan beberapa rekannya di Grip mendatangi lokasi itu lagi. Lahan yang sama. Lahan yang sama. Ya? Nah, lengkapnya di Majalah Tempo. Oke, mantap. Jadi mesti membaca Majalah Tempo terbaru nanti ya. Oke, Rick, Pep, ini kan Grip dan juga Hercules sudah membuat kegaduhan dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah. Apakah tidak ada respon atau kegusaran dari istana atau pemerintah terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh Grip Jaya dan juga Hercules? Iya. Ini yang cukup menarik gitu kan ya, karena tadi kan sudah dijelasin Ricky ada beberapa peristiwa di daerah begitu ya. Bahkan kalau boleh menambahkan sebetulnya yang lagi ramai sekarang itu kemarin itu Grip deklarasi di Bali gitu ya. Di Bali di mana kita tahu di Bali itu sudah ada komunitas penjaganya gitu ya. Pecalang ya. Saya ngobrol tuh dengan pecalang salah satu. Apa cerita mereka menolak lah mereka gitu kan, menolak kehadiran Grip gitu ya. Kita sudah punya, kita nggak butuh gitu kan. Dan menariknya memang mereka cerita Grip ini sudah lama di Bali tapi baru sekarang ini mulai berani tampil, mulai eksis lagi. Akhirnya yang menariknya mereka lagi konsolidasi nih untuk membuat macam baliho gitu loh kan. Baliho. Terkait dengan ini baru tahu saya Bang nih mengenai masalah Koperasi Merah Putih yang diwacanakan wah gitu kan. Ya, selalu dibahas wah gitu. Ya betul. Tapi ternyata begitu. Iya. Nah Bang, jadi banyak persoalan Bang. Banyak sekali. Saya kadang-kadang kadang-kadang mikir ya, ini terkait dengan masalah kebutuhan masyarakat kan. Terkait pupuk juga, ya, terkait dengan masalah pajak juga kan.
Iya. Kenapa mestinya? Bang, begini kan, seandainya, saya mikir begini Bang, seandainya pajak itu dikenakan 1 kali dalam setahun, dalam 5 tahun, bukan setiap tahun gitu kan, apa negara tidak rugi? Kalau menurut pandangan Abang? Gimana? Kalau misalnya pajak itu kendaraan bermotor misalkan, pajak hanya sekali 5 tahun dikenakan. Kemudian buat SIM sekali seumur hidup gitu. Dan mesti harus 5 tahun dan ada jangkanya gitu, kayak EKTP kan. Ya. Kenapa pemerintah tidak berani memutuskan itu? Kan bisa mengambil dari hal lain gitu kan, pajak bumi, pajak bangunan gitu. Itu Bang. Nah, terus masalah barcode Bang. Ini barcode ini terkadang tidak efisien dah, kita lihat itu. Ya. Oke lah, hampir rata-rata masyarakat kita ekonomi menengah ke bawah. Tapi tidak duduk kemungkinan itu kan. Orang mampu bisa melakukan itu. Dan menambah antrian panjang itu. Kadang bingung juga, kadang pegawai Pertamina, saya bingung juga dengan aturan seperti ini. Gitu. Contoh Aceh, Gubernur Aceh berani kan menghapus barcode. Tapi di banyak daerah itu nggak berani. Gitu loh Bang. Jadi ya serba dilema lah, tak pikir gitu. Jadi terima kasih tadi disampaikan pencerahannya itu begitu bagus gitu kan. Terkait dengan masalah koperasi merah putih itu. Baru tahu ternyata begitulah jalan aturannya. Terima kasih Bang atas waktu dan kesempatannya. Sui, terima kasih. Mari berikan kami pencerahan itu terkait beberapa persoalan tadi itu. Siap. Terima kasih Bung Suki. Oke, kita ke Pak Kuntung 01. Silakan Pak Kuntung. Pak Kuntung. Oke, Pak Kuntung tidak menyahut. Sekarang kita ke Kuhap News. Silakan Kuhap News. Itu lempoy dulu Pak, apain? Mungkin telepon cek leko dulu sontak apain? Kau mau telepon apain? Kuhap News, silakan Bung. Iya Bang. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam. Selamat malam. Oke, silakan. Apa tema kita malam ini Bang? Iya, dari tadi ada yang bicara ijazah, ada yang bicara Undang-Undang Nomor 45, ada yang bicara tentang koperasi merah putih, macam-macam. Silakan Bung, apa yang mau disampaikan? Artinya bebas Bang ya? Bebas. Kalau saya Bang hari ini yang lebih spesifiknya membahas mengenai tentang Kopdes tadi Bang. Oke. Saya juga tertarik juga Bang. Kopdes ini sudah dipepreskan Bang ya, sudah ada pepresnya Bang ya. Sudah. Lalu kemudian sumber pendanaan itu yang dialokasikan ke setiap koperasi desa dari mana itu Bang? Nah, ini satu hal yang belum jelas sampai sekarang ya, meskipun sudah ada impresnya menyatakan bersumber dari APBN, tetapi juga disebutkan bersumber dari APBD, terutama APBD desa ya, dana desa, termasuk dana BUMDes. Jadi masih agak gamang ya, menurut saya sumber dana dari Koperasi Merah Putih ini masih gamang, karena kalau bicara APBN kita tidak punya uang untuk membiayai 400 triliun 80 ribu koperasi desa tersebut. Yang paling masuk akal kemungkinan besar dana yang akan dipergunakan itu adalah dana desa yang sudah ada, dana BUMDes yang sudah ada. Kemungkinan dugaan saya itu akan dipergunakan. Kalau menggunakan APBN sampai sekarang kan di APBN tidak ada masuk anggarannya. Terus mau dari pos mana mau diambil dari APBN, nggak ada. Uang APBN juga nggak ada sampai sekarang, nggak jelas. Nah kalau ke APBD ya akan menjadi beban tambahan bagi daerah-daerah karena harus menyediakan dana untuk koperasi ini. Iya, kalau APBD-nya besar masih bisa bergerak. Kalau APBD-nya kecil kan ini akan menjadi beban tambahan tersendiri bagi daerah-daerah, terutama yang daerahnya masih kecil ya. APBD 1 miliar itu sangat besar kalau harus diberikan ke koperasi desa.
itu akan menjadi beban tambahan. Jadi memang sampai sekarang saya pribadi masih bingung tentang koperasi desa ini. Maka saya melihat sepertinya ini hanya masih justru gerakan yang terlalu politis ya, terlalu politis, hasratnya ketinggian, seperti nafsu besar tenaga kurang. Itu yang terjadi. Memang kalau kita punya uang, pembentukan koperasi ini bagus. Bagus dampaknya, asal nanti di desa itu juga ditata. Jangan sampai munculnya koperasi ini juga nanti jadi membinasakan usaha-usaha kecil di daerah seperti warung-warung, segala macam. Ketika koperasi malah juga turut untuk berdagang, berjualan. Artinya kan warung-warung juga nanti akan tertekan. Nah ini yang kita khawatirkan juga ya. Maka saya masih berharap semua tentang koperasi desa ini dikaji dulu secara komprehensif, jangan buru-buru. Karena buru-buru juga nanti jadi masalah, jadi beban. Jangan sampai nanti juga masyarakat yang menjadi pengurus koperasi ini banyak yang ditangkap polisi atau ditangkap jaksa karena salah urus koperasinya, uangnya malah rugi, mereka jadi korban. Nah ini kan penting. Jadi sebelum semuanya komprehensif dilakukan tentang tata cara, sumber dana, termasuk pelatihan kepada para calon pengurus dari koperasi ini, jangan dululah dibentuk. Saya khawatir nanti orang-orang di desa ini menjadi pengurus koperasi desa, terima uang, tapi akhirnya salah pengelolaan, ujung-ujungnya mereka akan menghadapi pidana dari pihak kepolisian maupun kejaksaan. Sama seperti kepala desa, banyak kepala desa itu yang akhirnya menghadapi tuduhan pidana korupsi karena menyalahgunakan dana desa atau salah administrasi. Karena ini kan manajemen keuangan. Belum tentu masyarakat di desa itu mengerti bagaimana melakukan manajemen keuangan yang baik. Contohnya koperasi ini dapat dana 5 miliar. Bagaimana mengelolanya, bagaimana pembukuannya, bagaimana pertanggungjawabannya, kan harusnya dilatih dulu gitu loh, diberikan pelatihan dulu supaya masyarakat di desa itu tidak menjadi korban nantinya. Kasihan kalau ujung-ujungnya masyarakat itu nanti jadi korban dari kebijakan pemerintah. Jadi saya masih menghimbau kepada pemerintah, dikaji dulu ini secara komprehensif, baru diputuskan nanti dibentuk. Dan itu pun harus bertahap. Kalau serentak, waduh, mana mungkin pemerintah membiayai itu 400 triliun, dari mana duitnya? Kita sekarang APBN aja efisiensi mati-matian kok. Ya kan? Jadi masih menurut saya ini nafsu besar tenaga kurang persoalannya. Begitu kok. Jadi ini Bang, sedikit Bang saya tambahkan. Jadi ini program ini masih gentayangan Bang ya? Menurut saya baru besar di opini saja. Kalaupun nanti karena demi ambisi politik presiden, ambisi politik Prabowo dipaksakan langsung bergerak, ya saya melihatnya masih akan sebatas opini saja, gerakan-gerakan sporadis, sama seperti MBK saat ini makan bergizi gratis ini kan dari janji politiknya adalah 82 juta anak. Tapi yang berjalan sekarang kan baru sekitar 2%, masih sekitar 1,5 juta. Jadi masih jauh sekali, tetapi opininya dibesar-besarkan seolah-olah makan bergizi gratis ini sudah berlaku hebat semuanya. Jadi mungkin nanti Koperasi Merah Putih ini juga akan bisa seperti itu. Dibentuk beberapa belas biji, tapi booming pemberitanya seolah-olah sudah semua. Karena dari mana duitnya 400 triliun bos? Nggak gampang, ya kan mendanai makan bergizi gratis saja sekarang kelimpungan kok kita. Mau ditambah lagi membiayai, memberikan anggaran untuk Koperasi Merah Putih, agak tidak masuk akal buat saya. Tapi saya lihat ini Bang, program ini kayaknya seperti ada mengembalikan semangat dari program Orde Baru juga ini Bang. Saya lihat. Betul. Kalau dulu kan namanya kan KUD Bang. KUD, Koperasi Unit Desa. Ah, cuman dikemas saja namanya Kopdes kan? Ya, berubah nama aja. Nah, jadi kalau yang Abang sebutkan tadi sumber dananya dari APBD desa, APBD desa, otomatis untuk program yang lain di desa tersebut akan berdampak dari program yang lainnya kan? Tersedot anggarannya ke situ kan? Pasti terdampak, betul sekali. Ah, jadi kalau saya menilai ini bisa saja ini Bang, ini mungkin cerita lama atau cerita lama barang baru gitu Bang. Mungkin itu aja Bang, sedikit Bang, hanya sebagai baik Bung. menyampaikan semangat malam. Oke Bang, makasih Bang.
Sekarang kita terakhir ke Bung Peter. Halo, silakan Bung Peter. Saya malam ini sampai jam 10 ya teman-teman yang belum naik. Besok kita ketemu lagi. Saya hari ini agak capek sekali. Mau istirahat. Kita sekarang yang terakhir ya Bung Peter. Silakan Bung Peter. Ya, selamat malam Pak Berinal. Saya senang sekali dia bisa sampaikan aspirasi saya ke Pak Berinal. Ini saya orang PDI asli Pak, dari Kalimantan. Oke, siap. Jadi gini Pak Berinan, Ya. sebetulnya kita ya orang, kalau saya lihat ini, kita orang Indonesia ini sebetulnya seharusnya makmur Pak, tapi mungkin 60% orang Indonesia ini maling Pak, maling, uang negara, uang rakyat. Jadi tolong saya sampaikan sama perwakilan kita PDI di anggota DPR sana Pak, supaya itu yang harus diperbaiki sekarang itu adalah moralnya kita orang Indonesia Pak.